Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam kondisi baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin satu hal yang penting banget nih teman-teman. Jadi ini adalah kita akan ngebahas gimana sih cara kita mengatur pikiran kita, mengendalikan pikiran kita, memilih pikiran, memilih makna. Nah, kemudian karena pikiran ini akan mempengaruhi perasaan kita. Nah, kemudian perasaan ini akan lebih lanjut lagi akan mempengaruhi sikap, kemudian ucapan, tindakan dari kita, mempengaruhi proses, dan akhirnya akan mempengaruhi hasil. Jadi penting banget ya. Nah, dengan kita tahu ini, kita jadi tahu kalau misal ada kejadian itu akan Allah hadirkan ya dalam hidup kita, ataupun sikap orang ini juga akan Allah hadirkan dalam hidup kita. Ini kondisi eksternal. Kondisi ini adalah kondisi eksternal yang tidak bisa kita pilih. Tapi yang bisa kita pilih adalah kondisi internal kita nih teman-teman. Jadi kondisi internal ini yang perlu kita latih terus. Perlu kita terampil untuk melatih kondisi internal kita. Karena memang sesungguhnya battle ataupun pertempuran itu adanya di dalam diri kita sendiri. Ketika kita bisa memenangkan ruang batin kita, maka output keluarannya juga kita harapkan jauh lebih baik. Gitu. Makanya kenapa sih bahasan kita kali ini penting. Nah, tadi seperti yang sudah saya sebutkan, penting banget nih teman-teman kita tahu bahwa yang pertama kali perlu kita lihat, perlu kita evaluasi adalah pikiran kita sendiri. Perlu kita tahu teman-teman bahwa pikiran ini tidak sama dengan fakta. Pikiran bukan fakta. Jadi pikiran ini perlu kita latih untuk kita ubah, kita saring, dan kita jadikan pikiran yang lebih memberdayakan, lebih membahagiakan, lebih mendamaikan diri kita, dan lebih membuat kita produktif. Apabila memang pikiran yang ada belum produktif, membuat kita sulit, susah, hati kita sempit, dada kita sempit, membuat kita jadi cemas, takut, nah itu perlu kita ubah. Jadi yang pertama adalah kita mengubah pikiran. Kemudian karena pikiran ini kembali lagi saya ulang akan mempengaruhi perasaan kita. Kemudian setelah itu akan mempengaruhi sikap kita, tindakan kita, ucapan kita. Kemudian selanjutnya akan mempengaruhi hasil atau output. Kemudian juga ini akan mempengaruhi kemudiannya akan Allah berikan kita sesuai dengan nasib kita. Termasuk ujungnya adalah bagaimana output kita, apakah di surga ataupun di neraka. Jadi Allah bersama dengan, makanya ada ya, Allah bersama dengan prasangka hambanya. Jadi dimulai dari battle adalah di dalam diri kita sendiri ya teman-teman. Ada ungkapan yang bagus banget dan jadi motivasi buat kita nih. Jadi gini, ciri orang yang belum dewasa adalah ketika melemparkan tanggung jawab perasaan dan menganggap perasaan dikontrol oleh kejadian eksternal. Gitu. Kemudian menyerahkan kendali perasaan pada kejadian atau sikap orang lain. Kemudian menyalahkan pihak lain atas pikiran dan perasaan yang muncul. Nah, jadi gini. Jadi kan ada ya, kadang orang mengatakan gini, aduh, jadi bete nih, jadi kesel nih gara-gara dia sih, gitu ya. Tahu? Jadi kesel banget, jadi marah nih gara-gara kejadian itu sih, gitu. Nah, sebenarnya nggak bisa kita kayak gitu teman-teman. Nggak bisa kita menyalahkan kejadian eksternal, kemudian menganggap bahwa itu langsung mempengaruhi perasaan kita, nggak gitu. Tinggal bagaimana kejadian eksternal itu kita maknai. Itu akan nyampe dulu di pikiran kita. Jadi kita pilih pikiran. Pilih dulu. Jadi pikiran ini perlu kita ubah. Ya. Jadi pikiran ini bukan langsung kita terima aja. Oke. Oh, berarti pikiran yang awal datang otomatis datang itu yang kita terima, enggak gitu. Jadi pikiran itu dulu yang perlu kita ubah, karena tadi yang seperti saya sebutkan di awal, battle-nya adalah di dalam diri kita sendiri, gimana kita memilih pikiran dan memilih makna. Ya. Nah,
Ketika kita bisa memilih pikiran yang tepat, ya, perasaan dan perilaku yang tepat, ini kita sebut sebagai inner mastery, sehingga diharapkan bisa dapat output yang lebih baik. Kemudian, nah jadi memang satu lagi, kebahagiaan itu adalah permainan pikiran. Jadi bagaimana kita merasa itu benar-benar dipengaruhi bagaimana kita berpikir, memilih pikiran. Nah, ada beberapa kaidah, nanti kita akan lebih banyak dicontoh ya teman-teman. Jadi biar kebayang ya, maksudnya gimana tuh memilih pikiran. Nanti saya akan banyak dicontohnya. Jadi kayak gini, kaidah pikiran dan perasaan ya, ini akan beberapa kali kita ulang supaya kita betul-betul paham. Yang pertama adalah manusia diberi kemampuan untuk memilih pikiran, perasaan, dan tindakan. Dalam bahasa Arab disebut sebagai ikhtiar. Jadi kita tidak bisa memilih kejadian yang menimpa kita, tapi kita bisa memilih, dan kita juga tidak bisa memilih hasil sesuai harapan. Tapi kita bisa memilih pikiran, perasaan, dan tindakan. Ini yang seperti tadi ya. Jadi jadi gini, prinsip yang pertama adalah jangan kita dikuasai oleh pikiran kita, tapi kita yang mengolah pikiran tersebut, kita yang mengendalikan pikiran tersebut, kita yang mengontrol pikiran tersebut gitu teman-teman. Supaya apa? Supaya kita juga bisa mengontrol, mengendalikan perasaan kita. Karena dengan pikiran yang baru nanti ada perasaan yang baru gitu. Ya, jangan sampai kita yang dikuasai oleh pikiran kita, jangan sampai kita juga yang dikuasai oleh perasaan kita. Ketika kita lebih matang, lebih bisa mengendalikan inner game kita, lebih bisa mengontrol ruang batin kita, maka kita jadi lebih terampil dan jadi lebih positif baik pikiran maupun perasaannya. Jadi kayak gitu ya, jangan sampai kita dikuasai oleh pikiran dan perasaan, tapi kita yang mengontrol pikiran dan perasaan tersebut, kita yang mengendalikan. Nah, kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, kejadian atau situasi eksternal tidak sama dengan pikiran. Bukan kejadian yang mempengaruhi perasaan kita, melainkan apa yang kita pikirkan tentang kejadian tersebutlah yang mempengaruhi perasaan kita. Nah, jadi jangan langsung bilang jadi bete nih gara-gara lu gitu. Jangan gitu. Lah kan kita orang dewasa, kita bisa memilih pikiran tadi. Kita yang terampil, jangan kekanak-kanakan. Kemudian yang ketiga adalah kaidahnya, kita tidak bisa memilih kejadian yang kita alami, tapi kita bisa memilih respon atas kejadian yang kita alami. Kita pilih responnya. Jadi kita tahu kita mau berkata apa, kemudian juga tindakan kita seperti apa, kita itu yang milih. Nah, ini jadi ada satu ungkapan yang sangat powerful kalau kita pahami, yaitu rasa sakit ataupun kejadian yang datang ke dalam hidup kita tidak bisa kita hindari. Tapi untuk menderita itu adalah pilihan kita. Kita mau memilih menderita atau kita mau memilih bahagia, itu adalah pilihan kita. Nah, ada satu ungkapan kalimat dari Ibnul Qayyim. Nah, ini jadi ketika ada kejadian yang tidak kita inginkan, ada kejadian yang tidak kita inginkan, maka ada 3 tahapan tuh teman-teman di kita. Jadi yang pertama adalah ketika kita sabar. Yang pertama itu adalah ketika ada kejadian eksternal yang tidak kita harapkan, maka yang pertama kita lakukan adalah sabar dulu, sabar. Sabar ini apa? Artinya adalah menahan diri kita dari hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Artinya apa? Jadi kita menahan ucapan kita. Jangan sampai kita mengucapkan coba kalau atau seandainya aja gitu. Nah, itu perlu kita tahan dulu tuh ucapan kita. Jadi takdir Allah itu kita pahami lagi, takdir Allah itu baik adanya dan pasti baik pada akhirnya gitu. Jadi jangan marah sama takdir, jangan marah sama Allah yang menghadirkan takdir itu buat kita. Jadi yang pertama, kalaupun hati kita belum terima, yang penting sabar dulu aja, tahan dulu aja, sabar. Kemudian yang kedua adalah ridho. Nah, ridho atau kita menerima ya, kita rela menerima takdir Allah. Nah, ketika di tahapan ini maka
hikmahnya mulai muncul, kita mulai tahu, oh ini toh maksud Allah gitu. Malah jadi bersyukur ya. Yang tahapan selanjutnya adalah jadi malah bersyukur, alhamdulillah banget nih Allah kasih kejadian itu kepada saya sehingga saya jadi menemukan nikmatnya sekarang, bahagianya, hikmahnya gitu. Dan malah kita jadi bersyukur. Ya, jadi tahapannya yang pertama adalah sabar dulu, kemudian kita ridho, kemudian kita baru bersyukur. Ya. Kemudian kaidah selanjutnya, kaidah nomor 4 adalah, nah ini penting banget nih teman-teman ya. Jadi untuk mengubah hasil, kita perlu mengubah perilaku kita dulu. Kemudian untuk mengubah perilaku, kita perlu mengubah perasaan. Untuk mengubah perasaan, kita perlu mengubah pikiran. Nah ini perlu kita pahami. Jadi jangan kita maunya ujuk-ujuk hasilnya berubah, tapi sementara kita tidak mengubah yang sebelumnya. Jadi memang untuk mendapatkan hasil yang baru, kita harus mengubah dulu tindakan kita, sikap kita, ubah dulu perasaan kita, ubah dulu pikiran kita ya. Kemudian agar mampu mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku dengan baik, kita perlu sadar lebih dahulu. Jadi kalau kita udah sadar, apa nih yang perlu kita ubah? Oh oke, perilaku saya, pikiran saya. Mulai dari pikiran dulu, perasaan, tindakan. Nah itu yang perlu kita ubah gitu ya. Jadi kita harus sadar dulu. Kalau kita nggak sadar, akhirnya nggak bisa mengubah. Kemudian hasil, kaidah yang ke-6 ya teman-teman, ini tentang hasil ya. Ini perlu banget nih kita pahami. Meskipun hasil bisa dipengaruhi oleh perilaku, namun kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan hasil yang kita inginkan dalam hidup. Ya, ini sempat saya singgung, kita bahas ya kemarin, bahwa hasil adalah haknya Allah. Ya, jadi kita berikhtiar pada zona yang dalam kendali kita, hasil termasuk di zonanya Allah. Di luar kendali kita. Jadi kita serahkan pada Allah. Yang kita lakukan adalah berikhtiar terbaik di mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan tadi. Ya, ikhtiar kita di situ. Sesuatu yang dalam kendali kita berikhtiar dengan sebaik mungkin. Sesuatu yang di luar kendali kita terima, ridho dengan ketetapan Allah. Ya. Jadi ketika Allah kasih hasil yang baik, maka kita jadi bersyukur karena kita tahu itu adalah haknya Allah. Kemudian apabila Allah kasih hasil yang tidak baik, ya kita tidak menyesali, karena yang penting kan Allah udah kasih kita. Allah akan menilai kita di zona ikhtiar kita ya, bukan di zona hasil. Kemudian yang ke-7, ini penting sekali. Jangan mengendalikan diri sendiri dalam mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku diri kita. Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Kita berikhtiar yang terbaik, tapi jangan mengandalkan. Karena kita perlu meminta tolong pada pemilik dari hati ini. Jadi yang maha membolak-balikan hati. Jadi kita memang tetap kita minta, kita berdoa sepenuh rasa kepada Allah, sepenuh ketergantungan kepada Allah, bahwa minta untuk diarahkan pikiran, hati, perasaan, dan tindakan kita. Karena Allah yang maha membolak-balikan dan Allah yang menguasai kita. Oke. Jadi itu kaidah-kaidahnya. Saya akan menuju ke contoh ya teman-teman. Saya akan ke contohnya supaya kita lebih paham. Oke, baik. Ini contoh-contohnya supaya memang kita lebih paham apa sih maksudnya gitu ya. Misalnya gini. Misalnya contohnya adalah teman-teman yang merasa bahwa pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai setiap hari, capek gitu ya. Jadi perasaan, coba notice dulu perasaannya apa. Jadi kalau teman-teman menghadapi situasi ini, apa sih perasaannya? Kadang yang kita notice atau yang kita sadari adalah perasaan dulu ya. Kita masih belum notice, kita masih belum sadar apa itu yang kita pikirkan. Nah, boleh sadari dulu perasaannya apa. Jadi mungkin perasaannya adalah jengkel, kesel gitu ya, terus males, capek gitu kan ya perasaannya. Nah, pikirannya apa tuh waktu merasakan perasaan itu? Pasti ada pikiran yang mendasari. Nah, itu yang perlu kita latih ya teman-teman. Ya, battle-nya di situ.
Mungkin pas lagi awal ini pikirannya adalah seperti ini. Emang saya ini pembantu ya, gitu kan? Saya ngerasa nggak dihargain nih, gitu. Suami nggak pernah ngerti bagaimana capeknya saya mengurus pekerja rumah. Mungkin itu pikiran awalnya seperti itu. Nah, bisa kita ubah menjadi pikiran yang baru nih teman-teman. Kita ubah pikiran, bukan fakta. Jadi bisa kita ubah ya. Jadi pikiran barunya kayak gini. Banyak orang yang justru bermimpi bisa mengurus suami dan anak-anak, karena nggak semua orang dikasih keluarga, ya berkeluarga artinya. Jadi itu juga yang perlu kita sadari, ketika Allah kasih kita malah nikmat ya dengan kesibukan yang ada. Kemudian Rasul pernah mengatakan bahwa ini ibadah yang besar di sisi Allah. Kemudian juga kita sadari bisa banyak waktu dengan anak, jadi kita bisa joy, bisa menikmati, mensyukuri ya kebersamaan dengan keluarga, dengan suami dan anak-anak, dengan pasangan hidup dan anak-anak. Nah, dengan pikiran yang baru ini akan terbentuk perasaan baru nih teman-teman. Ketika kita berpikir dengan pikiran yang baru ini, ada perasaan baru, yaitu mungkin perasaannya jadi bersyukur, lebih seneng, lebih mindful dalam menjalani tugas-tugas tersebut. Ya, keletihan itu, kecapean itu. Kemudian misalnya teman-teman yang menghadapi ini masih punya anak kecil-kecil ya, rewel ya, nangis, teriak-teriak kayak gitu ya. Nah, apa tuh perasaannya? Perasaannya mungkin merasa terganggu, kesel, marah seperti itu. Nah, apa pikirannya awal? Pikiran awal ya. Kok ini anak-anak ganggu kerjaan saya ya? Ini anak-anak ganggu ketenangan saya ya? Anak-anak nih rewel banget nih. Gitu. Nah, coba dibentuk lagi pikiran barunya ya, supaya ini saya kasih contoh supaya kita sama-sama terampil ya, bisa kebayang maksudnya apa. Pikiran baru, anak titipan dari Allah. Kemudian momen ini nggak akan terulang lagi, nanti dia besar, dewasa, udah hilang, udah akan punya kehidupan sendiri gitu kan. Banyak orang tua yang merindukan tangisan anak. Hanya dengan cara itu anak-anak mengekspresikan emosinya dan dia membutuhkan respon bijak dari orang tuanya. Nah, kalau kita dengan pikiran yang baru ini, ada perasaan yang baru nih teman-teman, jadi lebih tenang, bersyukur dikasih anak sama Allah, mampu menahan diri ya, bahkan bukan sekedar menahan diri, tapi malah bersyukur punya anak-anak ya. Kemudian juga ingin memeluk anak. Kemudian ini misalnya ya, kondisi lain, misalnya ada orang yang menghina, menjelek-jelekan dan membuka aib kita di hadapan publik, misalnya di depan halayak ramai gitu ya, ataupun bahkan di media sosial. Nah, perasaannya apa nih teman-teman kalau ada kondisi kayak gini? Mungkin sakit hati, marah ya, ingin membalas, ya udah sekarang aja balas gitu kan. Apa tuh pikirannya? Coba notice. Pikirannya apa? Coba kita sadari lagi apa yang kita pikirkan saat itu. Mungkin jadi berpikir, oh dia menghina saya ya, dia mempermalukan saya tuh, dia merendahkan saya gitu. Mungkin pikiran awal. Coba teman-teman ambil jeda, kemudian pilih pikiran baru. Ya, jangan langsung bereaksi pas lagi perasaannya masih belum jernih. Jadi pilih pikiran baru. Pikiran barunya apa? Nah, pikiran baru mungkin teman-teman bisa memilih pikiran yang satu ini. Nah, jauh lebih banyak aib yang ditutup sama Allah gitu. Insya Allah bisa jadi penghapus dosa. Kemudian mendapatkan transfer pahala cuma-cuma. Dan kita lihat dari point of view orang tersebut. Nah, mungkin cara dia untuk menunjukkan kualitas dirinya tuh seperti itu ya. Jadi kalau dengan pikiran yang baru ini, kita akan jadi merasa lebih tenang, mampu menahan diri dan juga bersyukur. Kemudian saya akan banyak dicontoh-contoh ya teman ya. Jadi supaya memang kita lebih bisa terampil untuk memilih pikiran yang baru sehingga terjadi juga, mempengaruhi juga perasaan yang baru. Nah, ini situasi selanjutnya ya. Misal dihianati oleh sahabat gitu. Sahabat meninggalkan kita, membuli, bahkan bicara buruk tentang kita di belakang kita.
Perasaannya apa pas awal? Perasaannya mungkin sakit hati, kecewa, marah gitu ya, dadanya sesek gitu ya. Terus kita berpikir lah, ini kan sahabat ini yang dari dulu saya tolong gitu. Terus kita nganggep dia tuh kayak kacang lupa kulit ya, kayak nggak tahu balas budi ya gitu kan. Dulu saya ya loh yang bantu dia, saya tuh yang ngangkat dia tuh. Semua fasilitas, semua yang dia punya itu dari saya tuh gitu kan. Dia bisa seperti ini karena saya. Mungkin kita berpikir kayak gitu pas awal. Tapi coba teman-teman ambil jeda, jernihkan dulu emosinya, perasaannya, dan kita bisa memilih pikiran yang baru. Pikiran yang baru seperti ini. Tidak akan tertukar balasan kebaikan. Bersyukur Allah berikan kesempatan untuk berbuat baik. Dan Allah Maha menghitung dan sempurna balasannya. Lebih baik memilih ikhlas agar semua bernilai kebaikan, semua bernilai pahala dari Allah. Dengan pikiran yang baru ini, perasaan jadi berubah, jadi lebih tenang, lebih lapang dada, lebih mudah memaafkan, dan bahkan ingin mendoakan kebaikan untuk teman yang melakukan kejahatan pada kita. Gitu ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman ada nggak yang dalam situasi ini, misalnya gitu, masih punya hutang yang nggak selesai-selesai gitu. Jadi perasaannya apa tuh kalau punya utang nggak selesai-selesai ya? Capek, takut, ya menyesal, gelisah. Nah, pikirannya apa nih pas lagi kayak gini? Kadang-kadang jadi ketarik ke pikiran kayak Allah sepertinya nggak nolong, ada ya kadang kepikiran kayak gitu. Kemudian ini memang karena kesalahan saya nggak layak ditolong sama Allah. Masalah ini susah banget sih, nggak kelihatan jalan keluarnya, solusinya apa. Coba jernihin dulu, jeda, kemudian teman-teman pilih pikiran baru. Coba cari makna ya supaya terampil. Cari makna, cara pilih cara berpikir yang baru ya. Nah, mungkin teman-teman bisa berpikir dengan pikiran yang satu ini. Allah masih ingin menghapus dosa. Allah paling tahu yang terbaik. Allah tahu waktunya dan caranya. Kemudian rahmat Allah maha luas. Allah ingin memberi pahala kesabaran dalam proses ini. Nah, dengan pikiran yang baru ini, teman-teman akan punya perasaan baru, yaitu lebih tenang, lebih menerima, menikmati proses, dan juga lebih optimis ya, lebih berbaik sangka sama Allah. Kemudian juga harapannya jadi lebih lega, dada lebih lapang ya. Mungkin itu ya teman-teman ya, insya Allah kapan akan saya mention lagi, akan kita bahas lagi tentang gimana cara memilih pikiran ini. Karena memang ini adalah keterampilan yang perlu kita latih terus supaya kita terampil memilih pikiran sehingga perasaan kita jadi perasaan yang lebih produktif. Ingat, pikiran itu bukan fakta. Jadi kalau ada pikiran yang datang, nah maka diproses dulu, jangan langsung diterima. Diproses dulu nih, kita saring dulu nih pikiran ini, pikiran yang memberdayakan saya atau melemahkan saya. Pikiran ini membahagiakan saya atau membuat dada saya jadi lebih sempit. Ya, pikiran ini bermanfaat atau malah kontraproduktif gitu. Ya, teman-teman ya. Jadi kita jadi lebih terampil menata pikiran karena itu akan mempengaruhi perasaan akan mempengaruhi sikap dan tindakan kita, kemudian ini akan mempengaruhi hasil. Jadi kita pengennya hasilnya kan yang baik ya. Kita tetap menjaga prasangka kita, prasangka baik kita kepada Allah. Semoga dengan ini kita yakin bahwa Allah akan memberikan kita jauh lebih baik dari prasangka itu. Bahkan Allah memberikan yang jauh lebih baik lagi dibandingkan prasangka kita. Ya, jaga baik sangka kita pada Allah. Mungkin itu, insya Allah lain kali akan saya bahas lagi supaya kita lebih terampil dalam mengelola, memilih, mengendalikan pikiran, perasaan, dan juga sikap kita, tindakan kita. Ya, saya pamit dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.